Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Ahmadiyah Politeknik Imigrasi, nama Okta Trikurniawan. Hukum Keimigrasian B 2018-1533-101. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya mengenai penegakan hukum keimigrasian terhadap warga asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluannya. Penegakan hukum keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengatur tentang pengawasan orang asing untuk mengurangi penyalahgunaan izin tinggal dilakukan secara administratif dengan cara pengumpulan data, penelitian surat, dan dokumen tentang lalu lintas keimigrasian orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Sedangkan secara pengawasan lapangan, yaitu pemantauan pencarian orang dan alat bukti pengumpulan bahan keterangan yang berhubungan dengan tindak pelanggaran keimigrasian. Pengawasan terhadap orang asing dilakukan dalam rangka mewujudkan prinsip kebijakan selective policy di wilayah Indonesia, termasuk kegiatan-kegiatannya. Baiklah, kali ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud izin tinggal bagi warga negara asing menurut Undang-Undang Keimigrasian? Yang kedua, bagaimana prosedur dan kebijakan mengenai bebas visa kunjungan bagi warga negara asing untuk berada di Indonesia? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai izin tinggal keimigrasian. Izin tinggal keimigrasian merupakan izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk menetap dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sebagai penduduk negara Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Yang pertama, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Kedua, izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Yang ketiga, izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Izin tinggal diplomatik. Izin tinggal diplomatik adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Izin tinggal dinas, izin yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. Izin tinggal kunjungan, izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia dalam jangka waktu singkat dalam rangka kunjungan. Izin tinggal kunjungan diberikan kepada yang pertama orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan. Yang kedua, anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Yang ketiga, orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat. Yang keenam, orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan saat kedatangan. Izin tinggal kunjungan dinyatakan berakhir. Yang pertama, kembali ke negara asalnya. Yang kedua, izinnya telah habis masa berlaku. Yang ketiga, izinnya beralih status menjadi izin tinggal terbatas. Yang keempat, izinnya dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Yang kelima, dikenai deportasi. Yang keenam, meninggal dunia. Izin tinggal terbatas. Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia
dengan visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan, yang meliputi yang pertama, orang asing dalam rangka penanaman modal. Yang kedua, bekerja sebagai tenaga ahli. Yang ketiga, melakukan tugas sebagai rohaniawan. Yang keempat, mengikuti pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, mengadakan penelitian ilmiah. Yang terakhir, menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang izin tinggal terbatas. Menggabungkan diri dengan ayah dan atau ibu bagi anak berkeluarga negara asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia. Menggabungkan diri dengan ayah dan atau ibu pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin. Orang asing ex warga negara Indonesia. Wisatawan lanjut usia mancanegara. Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia, ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas. Nahkoda, awak kapal atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Izin tinggal terbatas akan dikatakan berakhir karena yang pertama kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia. Yang kedua, kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya. Yang ketiga, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, izinnya telah habis masa berlaku. Izinnya beralih status menjadi izin tinggal tetap. Izinnya dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi, meninggal dunia. Izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, suami istri dan atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap, orang asing ex warga negara Indonesia dan ex subjek anak berkeluarga negaraan ganda Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas rumusan masalah yang kedua mengenai bebas visa kunjungan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang fasilitas bebas visa kunjungan bagi warga negara asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia untuk tujuan-tujuan tertentu diberikan atas dasar dan pertimbangan terkait prinsip resiprositas dan asas manfaat. Bebas visa kunjungan memberikan izin tinggal kunjungan waktu paling lama 30 hari, serta tidak dapat diperpanjang dan atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya. Pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan ini tidak sepenuhnya berjalan. Pemberlakuan kebijakan bebas visa yang harapannya dapat memberikan manfaat sesuai dengan asas resiprositas belum terwujudkan. Hal ini disebabkan Indonesia memberikan bebas visa kunjungan kepada banyak negara, namun negara-negara tersebut tidak memberikan bebas visa kunjungan kembali pada negara Indonesia. Adapun persyaratan dan tujuannya yang meliputi persyaratan yang pertama, paspor yang dimiliki dengan masa berlaku paling singkat 6 bulan. Yang kedua, wajib memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Tujuannya yaitu yang pertama wisata, yang kedua tugas pemerintahan, yang ketiga seni dan budaya, yang keempat keluarga, yang kelima sosial, yang keenam memberikan atau mengikuti ceramah atau seminar, yang ketujuh mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, yang terakhir meneruskan perjalanan ke negara lain.
Adapun faktor masuknya tenaga kerja asing ke wilayah negara Republik Indonesia. Yang pertama, keterbukaannya sektor investasi di Indonesia. Indonesia, pelaksanaan dari rencana pembangunan yang begitu masif. Pembangunan ini terus dipercepat dan diperluas dalam jangka beberapa tahun ke depan, sehingga memberikan ketertarikan bagi investor asing untuk berpartisipasi di Indonesia sekaligus membawa tenaga kerja asing untuk mensukseskan program pemerintah. Yang kedua, kebijakan bebas visa terhadap 169 negara membuka peluang tenaga kerja asing ilegal dalam memanfaatkannya dan bekerja di Indonesia. Yang ketiga, pada tahun 2015 diberlakukan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, membuat terhapusnya batas negara-negara di ASEAN atau borderless dan meningkatkan masuknya tenaga kerja asing. Adapun kesimpulan dari PPT yang saya bahas kali ini. Keimigrasian Indonesia melakukan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing dalam upaya meningkatkan hubungan dengan negara lain dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Tetapi dikarenakan banyaknya tindakan kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut, sehingga mereka dengan mudahnya menyalahgunakan izin tinggalnya untuk mencari keuntungan selama berada di negara Indonesia. Oleh sebab itu, Keimigrasian Indonesia melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi tindakan kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Prinsip kebijakan selektif yang dilakukan Keimigrasian Indonesia agar meminimalisir tindak kejahatan keimigrasian oleh orang asing di wilayah Indonesia dan juga melakukan pengawasan mengenai kegiatan, keberadaan, serta lalu lintas keimigrasian warga negara asing tersebut. Baiklah, ini merupakan daftar pustaka dari PPT saya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.